Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari peserta Latsar Kementerian SDM Angkatan 5 Kelompok 2. Di sini kami akan memaparkan tugas kelompok yang berjudul Identifikasi dan Mitigasi Potensi Masalah Promosi Budaya ASN Berakhlak. Jadi ada beberapa outline yang kami bahas, dimulai dari pendahuluan, lalu ringkasan umum, selanjutnya adalah beberapa nilai dari berakhlak itu sendiri, lalu dilanjutkan dengan strategi implementasi dan juga diakhiri dengan kesimpulan. Oke. Mulai dari yang pertama adalah pendahuluan, di mana berakhlak itu merupakan core values bagi ASN yang memiliki 7 nilai dasar yang dimulai dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, di mana menjadi pedoman sikap dan perilaku dalam bekerja di lingkungan pemerintah. Dan penerapan dari nilai-nilai ini tidak berjalan mulus. Jadi dalam praktik sehari-harinya, promosi budaya berakhlak ini dapat juga menghadapi hambatan seperti resistensi terhadap perubahan, lemahnya koordinasi, atau kurangnya kapasitas sumber daya manusianya. Nah, tujuan dari paparan ini adalah membahas potensi masalah yang menghambat promosi budaya berakhlak di lingkungan pemerintahan, serta mengidentifikasi strategi mitigasi yang dapat dilakukan, baik melalui praktik yang sudah berjalan maupun inovasi. Sedikit ringkasan umum, berdasarkan evaluasi video promosi yang sebelumnya, menunjukkan bahwa setiap nilai berakhlak sudah direpresentasikan dengan baik dalam adegan sehari-hari ASN. Namun, penerapan nilai ini dalam praktiknya atau praktik nyatanya dapat menghadapi tantangan. Mungkin ada beberapa contoh potensi masalah yang bisa terjadi di masing-masing nilai berakhlak. Mungkin salah satunya adalah di sini berorientasi pelayanan, di mana birokrasi yang rumit atau resistensi terhadap digitalisasi layanan. Mungkin untuk keterkaitan dengan potensi masalah dari masing-masing nilai tersebut dapat dielaborasi lebih lanjut di sesi selanjutnya. Lalu arah mitigasi sesuai dengan tujuan paparan ini, di mana setiap nilai ini memiliki strategi mitigasi, baik melalui praktik yang sudah diterapkan seperti digitalisasi, audit internal, pelatihan ASN, maupun inovasi-inovasi baru lainnya. Mungkin dimulai dari yang pertama adalah berorientasi pelayanan. Baik, yang pertama adalah berorientasi pelayanan. Dalam kondisi ideal, berorientasi pelayanan berarti memberikan pelayanan prima yang cepat, tepat, transparan, adil, dan ramah kepada masyarakat maupun pemangku kepentingan dengan mengutamakan kebutuhan penerima layanan. Beberapa potensi masalah yang dapat timbul pada berorientasi pelayanan yaitu yang pertama, kurangnya pemahaman kebutuhan pengguna layanan, kemudian ada resistensi perubahan dan birokrasi yang berbelit. Selanjutnya ada kelebihan beban pekerjaan atau overload. Dan yang terakhir, kualitas layanan tidak konsisten dan kurangnya keterampilan komunikasi. Di sini kita bisa memitigasi potensi-potensi masalah tersebut dengan beberapa cara, yaitu yang pertama dengan pemetaan kebutuhan layanan seperti melakukan survei kepuasan dan analisis kebutuhan pengguna. Kemudian bisa juga dengan menyusun standar pelayanan yang jelas. Untuk yang kedua, kita bisa melakukan penguatan sistem dan SOP, yaitu dengan penyederhanaan regulasi dan prosedur, kemudian dengan standarisasi alur layanan agar proses berjalan dengan konsisten. Kemudian yang ketiga adalah penggunaan teknologi informasi, seperti digitalisasi proses layanan agar lebih cepat, transparan, dan mudah diakses. Kemudian ada juga penyediaan kanal pengaduan daring yang mudah diakses. Dan yang keempat, kita bisa melakukan peningkatan kapasitas ASN, baik secara individu ataupun kelompok, yaitu salah satunya dengan cara pelatihan servis pelanggan, komunikasi publik, dan etika pelayanan. Juga dengan pembiasaan sikap empati dan responsif. Untuk selanjutnya ada nilai akuntabel. Akuntabel berarti setiap ASN harus dapat dipercaya, transparan, dan bertanggung jawab atas setiap tindakan maupun keputusan yang diambil. Beberapa potensi masalah dalam nilai akuntabel, yang pertama ada kurangnya integritas seperti manipulasi data dan penyalahgunaan wewenang, minim transparansi, dan menggunakan barang milik negara tidak secara bijak. Kemudian untuk mitigasinya, bisa dengan penegakan kode etik ASN, pemberian sanksi tegas, serta pembinaan melalui pendidikan karakter dan integritas. Kemudian menerapkan e-government, aplikasi online,
publikasi laporan kinerja atau anggaran rutin. Dan terakhir bisa dengan membuat aturan tertulis tentang penggunaan BMN atau barang milik negara, memperlakukan sistem reward and punishment bagi unit atau ASN yang mampu mengelola BMN dengan baik. Yang berikutnya adalah nilai kompeten. Kompeten berarti sikap dan perilaku terus belajar dan mengembangkan kapabilitas diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Untuk potensi masalahnya yang pertama yaitu adanya gap kompetensi dengan tuntutan kerja, di mana keterampilan ASN ini tidak sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pelayanan publik. Yang kedua yaitu resistensi terhadap perubahan, di mana ASN menolak SOP baru, digitalisasi, atau metode kerja modern karena nyaman dengan cara yang lama. Dan yang ketiga, yaitu kurangnya knowledge sharing, di mana ASN yang sudah berkompeten itu enggan untuk berbagi ilmu ke rekan kerjanya karena suatu atau lain hal. Dan yang keempat, adanya keterbatasan akses pelatihan, di mana tidak semua ASN memiliki kesempatan yang sama mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi. Kemudian, untuk mitigasi dari potensi masalah tersebut adalah yang pertama, menyediakan program sertifikasi kompetensi sesuai bidang kerja, yang misalnya di bidang keuangan, kepegawaian, pelayanan publik, IT, dan lain sebagainya. Kemudian, menyelenggarakan diklat transformasi digital dan manajemen perubahan. Yang ketiga, mewajibkan ASN yang telah mengikuti diklat atau sertifikasi untuk membuat sharing session internal. Dan yang keempat, menyediakan program e-learning atau diklat berkelanjutan daring agar bisa diakses lebih luas. Yang selanjutnya ada nilai harmonis. Harmonis adalah nilai yang menekankan pentingnya kepedulian, saling menghargai, dan membangun hubungan kerja yang sehat di lingkungan ASN. Potensi masalah yang timbul pada nilai ini adalah perbedaan pendapat atau kepentingan antar pegawai, kemudian ada kurangnya keterbukaan dalam penyampaian ide, kritik, maupun saran. Selanjutnya ada minimnya empati dan saling pengertian dalam kerjasama. Dan yang terakhir ada gaya komunikasi yang kurang tepat. Mitigasinya, yang pertama kita bisa mengadakan kegiatan penguatan kerjasama antar tim. Kemudian yang kedua, lebih terbuka terkait ide, kritik maupun saran. Yang ketiga, membangun rasa saling percaya, empati, dan kebersamaan. Yang selanjutnya, melatih keterampilan komunikasi, kerjasama, serta penyelesaian masalah. Yang dimaknai bahwa setiap ASN harus berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Loyalitas ditunjukkan dengan kesetiaan dan dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Potensi masalah yang dapat terjadi adalah yang pertama itu terpapar paham radikalisme dan intoleransi. Yang kedua adalah kurangnya dedikasi dan pengertian pada pelaksanaan tugas. Dan yang ketiga adalah bocornya rahasia jabatan dan negara. Untuk mitigasinya, kami merumuskan yang pertama itu penguatan reedukasi ideologi negara bagi ASN. Yang kedua adalah pemberhentian aktif bagi ASN yang teraktif dalam kegiatan radikal. Dan juga meningkatkan kesempatan peningkatan karir, lalu penilaian kinerja yang objektif sehingga muncul ownership terhadap pekerjaan untuk meningkatkan pengertian pada pelaksanaan tugas. Lalu penanganan sesuai dengan Baik, selanjutnya sikap adaptif. Adaptif berarti kemampuan untuk cepat menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan, perkembangan, serta tantangan yang ada di lingkungan kerja maupun kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ASN, adaptif diwujudkan dengan keterbukaan terhadap ide-ide baru, pemanfaatan teknologi secara efektif, serta fleksibilitas dalam menghadapi dinamika kebijakan maupun kebutuhan masyarakat. Potensi masalah yang mungkin timbul dalam implementasi sikap adaptif, diantaranya, yang pertama, resistensi terhadap perubahan.
ASN cenderung nyaman dengan cara kerja lama dan enggan mencoba sistem berbasis teknologi yang baru diterapkan. Yang kedua, kurangnya pemahaman teknologi. Keterbatasan keterampilan digital membuat sebagian ASN kesulitan memahami dan mengoperasikan aplikasi atau sistem terbaru. Yang ketiga, dampak terhadap pelayanan publik. Lambatnya adaptasi teknologi berpotensi menurunkan efisiensi kerja serta menghambat kelancaran pelayanan kepada masyarakat. Dan mitigasi terhadap potensi masalah yang mungkin timbul tersebut adalah yang pertama terkait resistensi terhadap perubahan, yaitu dapat dengan melakukan sosialisasi manfaat penggunaan teknologi baru secara berulang dan jelas, sehingga ASN menjadi lebih terbuka terhadap inovasi dan mau mencoba sistem baru. Selanjutnya, dapat memberikan motivasi serta contoh nyata keberhasilan penerapan sistem baru agar ASN lebih terbuka terhadap perubahan. Yang kedua, terkait kurangnya pemahaman teknologi dapat dilakukan dengan menyelenggarakan pelatihan, workshop, atau pendampingan teknis secara berkala agar ASN memiliki keterampilan digital yang lebih baik dan percaya diri dalam menggunakan aplikasi baru, serta menyediakan panduan praktis, buku saku, video tutorial, atau modul singkat yang mudah dipahami oleh ASN agar proses kerja menjadi lebih cepat, tepat, dan efisien. Dan yang terakhir, terkait dampak terhadap pelayanan publik, dapat dilakukan dengan cara membentuk tim pendamping atau helpdesk internal untuk membantu jika ada kendala teknis, agar pelayanan publik tetap berjalan lancar meskipun ada sistem baru. Dan dapat juga dengan menerapkan sistem transisi bertahap, agar pelayanan publik tetap berjalan sambil ASN menyesuaikan diri dengan teknologi baru, agar kualitas layanan meningkat karena ASN mampu memanfaatkan teknologi secara optimal. Baik, selanjutnya sikap kolaboratif. Kolaborasi yang terjalin di lingkungan organisasi atau instansi masih sering terhambat oleh ego sektoral dan koordinasi yang lemah antar unit maupun instansi. Beberapa bagian cenderung fokus pada target sendiri sehingga data dan informasi berjalan parsial bahkan tumpang tindih. Akibatnya kerjasama menjadi tidak efektif dan tujuan besar organisasi sulit tercapai. Untuk mengatasi hal ini diperlukan sistem kerja lintas sektor. Artinya, setiap unit diarahkan untuk menyatukan rencana dan tujuan pada level organisasi, bukan hanya kepentingan masing-masing. Selain itu, pemanfaatan platform kolaborasi digital menjadi kunci. Dengan menggunakan grup WA sebagai media komunikasi utama dapat membantu mengurangi miskomunikasi dan mempercepat proses kerja. Mitigasi yang terakhir adalah manajemen proyek terpadu. Dengan pendekatan ini, target, timeline, serta pembagian peran ditentukan secara bersama. Setiap unit memiliki tanggung jawab yang jelas sekaligus terhubung dengan keberhasilan tim secara keseluruhan. Nah, setelah kita memahami uraian dari berakhlak sebelumnya, kita perlu sebuah strategi untuk mengimplementasikan nilai-nilai berakhlak tadi di instansi kita. Adapun dalam pemaparan ini kami membagi menjadi 6 strategi. Yang pertama itu ada strategi dalam integrasi kebijakan dan SOP. Hal-hal yang dapat kita lakukan seperti melakukan review SOP yang sudah ada, kemudian menambahkan aspek empati dan orientasi pelayanan. Kemudian kita membuat indikator sederhana berakhlak dalam penilaian kinerja, serta menerapkan SOP baru minimal pada pelayanan publik utama. Strategi selanjutnya itu yaitu penguatan SDM. Hal yang bisa kita lakukan adalah seperti melakukan pelatihan internal singkat, menerapkan coaching mingguan oleh atasan langsung, serta membuat program pegawai teladan berakhlak bisa dalam bulanan atau mingguan dan atau kita sesuaikan di unit masing-masing. Yang ketiga ada pemanfaatan teknologi, hal yang bisa kita lakukan seperti melakukan digitalisasi layanan dasar, seperti antrian online, aplikasi kepegawaian, dan lain-lain. Dalam hal ini kita sudah menerapkannya di aplikasi ngantor misalnya. Kemudian ada kita menggunakan Drive atau sharing folder resmi untuk melakukan kolaborasi antar unit. Kemudian menggunakan aplikasi monitoring kinerja yang simpel. Selanjutnya, strategi yang bisa kita lakukan adalah monitoring dan evaluasi. Dalam tahap ini, kita menetapkan indikator sederhana terkait kecepatan layanan, kepuasan pengguna. Setelah itu, kita membuat survei singkat, bisa dalam bentuk online yang kita lakukan setiap 3 ataupun 6 bulan. Kemudian setelah survei itu dilaksanakan, kita melaksanakan forum rutin untuk membahas hasil-hasil evaluasi dari survei tersebut dan melakukan follow-up terkait laporan dan hasil survei itu. Yang kelima itu ada inovasi berbasis budaya. Kita bisa lakukan seperti melakukan kompetisi ide inovasi, menerapkan inovasi tersebut dengan yang sesuai dengan karakter organisasi, serta melakukan pemilihan pegawai inspiratif sebagai role model dan change agent di masing-masing unit. Setelah 5 strategi tadi dilaksanakan, tentu kita berharap
strategi ini bisa terus berkelanjutan. Untuk itu kita harus melakukan review SOP dan kebijakan bisa dilakukan setiap akhir tahun. Kemudian eh, setiap praktik-praktik baik inovasi ini kita bisa tetapkan sebagai standar baru di tahun berikutnya. Eh, Saya akan menyampaikan kesimpulan dari paparan video ini, yaitu penerapan nilai berakhlak. Nilai berakhlak telah menjadi pedoman perilaku ASN dalam memberikan pelayanan publik, bekerja secara profesional, serta menjaga integritas dan akuntabilitas. Penerapan ini mulai terlihat dalam kebijakan internal, mekanisme pelayanan, dan interaksi ASN dengan masyarakat. Makna utamanya, berakhlak bukan hanya slogan, melainkan panduan etika dan budaya kerja yang membentuk ASN agar berorientasi pelayanan, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nilai ini menegaskan bahwa setiap ASN memiliki peran penting sebagai teladan dalam memperkuat budaya kerja aparatur negara. Dampaknya, dengan implementasi yang konsisten, nilai berakhlak mendorong peningkatan kualitas pelayanan, memperkuat kepercayaan masyarakat, serta menciptakan lingkungan kerja yang sehat, produktif, dan kolaboratif. Meskipun penerapan nilai berakhlak masih menghadapi sejumlah tantangan, upaya penguatan internal, dorongan inovasi layanan, dan sinergi lintas pihak akan menjadi fondasi utama bagi terwujudnya budaya berakhlak yang berkesinambungan. Sekian dari pemaparan identifikasi dan mitigasi potensi masalah promosi budaya ASN berakhlak ini. Izinkan saya menyampaikan sepenggal pantun. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.